Inilah bentuk roti yang ada di tahun 1936. Dari segi tampilan ini tampak sederhana, tapi ternyata tidak menggunakan mentega untuk memberikan tekstur halus. Tapi soal rasa masih juara. Pasar roti dan kue tanah air nyatanya tumbuh kian pesat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi roti meningkat sekitar 60% beberapa tahun terakhir. Nah, dari maraknya aneka toko roti, ternyata masih ada yang tetap eksis sejak era kolonial Belanda loh. Aroma khas roti dari bangunan di Jalan Keramat 2, Kuitang, Senen, Jakarta Pusat menjadi saksi perjalanan toko roti legend dari waktu ke waktu. Ya, toko roti Maison Weiner, toko bakery tertua di Jakarta yang dulunya berdiri di titik aktivitas kolonial Belanda. Kawasan strategis pemukiman pusat ekonomi Batavia dan bangunan komersial. Uniknya, semua roti dan kue klasik Belanda masih dipertahankan keasliannya hingga kini. Heru Laksana sebagai generasi ketiga meneruskan warisan produksi roti dengan resep turun-temurun dari keluarganya. Ya, zaman itu tahun 36 orang jarang menjual kue. Yang ada kue-kue tradisional, ya, tapi kue-kue cake, ya roti itu belum banyak yang jual. Ya. Tapi memang Weiner itu sejak tahun 36 itu sampai tahun sekitar 50-an, 60-an satu-satunya yang menjual kue. Jadi itulah sebabnya kenapa kita masih menjual kue dan tahun 71 kita baru mulai menjual roti. Toko roti legendaris didirikan oleh Li Liang Mei atau yang akrab dipanggil Nyonya Gem, seorang perempuan keturunan Tionghoa. Bermula dari membantu seorang warga Belanda dalam membuat roti, Nyonya Gem kemudian memberanikan membuka usaha rotinya sendiri. Sesudah dia bisa, dia berinisiatif untuk membuka toko kue. Jadi semua resep tuh dari orang Belanda. Tidak ada internet seperti sekarang yang untuk belajar membuat. Jadi emang semua resep-resepnya asli dari orang Belanda dan kita tidak merubah. Bahkan dengan modal cicilan, alat pembuat roti pun dibeli dari pasar Gambir. Nama toko roti yang disematkan bukan tanpa alasan. Diberikan oleh rekan Belanda Nyonya Gem, di mana Maison berarti toko dalam bahasa Belanda. Luar biasanya kala itu, menjadi satu-satunya toko Indonesia yang memproduksi olahan kue dan roti. Berawal dari kue kering hingga berkembang menjadi roti manis seperti sosis broad, amandel broad, hingga mocha cake roll. Saking merasa cocok dengan cita rasanya, roti diburu tak hanya oleh masyarakat setempat, tapi juga kolonial Belanda. Jadi rasa masih tetap sama, hanya saja penggilingan tepungnya ya berbeda. Ya. Telurnya, kalau dulu semua memakai telur ayam kampung, ya, sekarang sudah ada ayam negeri, itu berbeda memang. Ya. Tapi penggunaan emulsifier kita tidak lakukan. Itu berbeda, kalau pakai emulsifier memang lebih halus, bisa lebih empuk. Ya. Tetapi kalau dari dimakannya itu bisa berbeda. Jika dibandingkan dengan roti zaman now yang sudah banyak inovasi, roti masa lampau bentuknya sangat sederhana, tampak padat dan berat bila diangkat. Hal ini karena memiliki kandungan gandum dan tepung yang lebih banyak. Dari segi rasa, roti yang dijajakan tidak terlalu manis, lantaran dibuat tanpa gula, persis seperti roti Eropa pada umumnya. Inilah bentuk roti yang ada di tahun 1936. Dari segi tampilan ini tampak sederhana, tapi ternyata tidak menggunakan mentega untuk memberikan tekstur halus. Tapi soal rasa masih juara, masih sama dari tahun 1936 sampai sekarang. Selain resep yang tidak berubah, bangunan tokonya pun tak kalah vintage dengan desain bergaya Eropa. Nuansa warna merah dan putih, serta interior dengan tembok keramik serba putih memberikan tampilan old fashion dengan tambahan rak display tuanya. Tak hanya itu saja, mesin-mesin roti berusia puluhan tahun di sudut toko juga membawa terbang ke masa lalu.
Ini masih ke Belanda-Belandaan lah istilahnya. Kita waktu dari tahun 36 sampai tahun 80 itu tidak punya toko. Ya, jadi di belakang produksi orang kalau mau beli dia pergi ke belakang langsung beli. Kemudian kita pun juga mengirim kue-kue kepada toko-toko waktu itu disebut PND gitu, toko kelontong yang menjual snack-snack gitu ya. Ya. Itu kira-kira ada lebih dari 70 toko di Jakarta. Ya. Nah itu kita titip jual. Ya. Jadi itu asal mulanya. Jadi tahun 80 mungkin model kayak begini ya cukup modern waktu itu ya. Tapi kita tidak rubah sehingga lama-kelamaan ya ini memang seperti di Eropa gitu. Karena waktu dibangunnya itu kita memang melihat karya-karya orang Eropa. Toko kedua yang tak kalah tua yakni toko roti Glora yang bertahan lebih dari setengah abad di Gang Obat Jatinegara, Jakarta Timur. Awal berdiri tahun 1950, produksi kue berbentuk biskuit keras atau butter cookies. Lalu semakin berkembang dengan membuat berbagai macam roti tawar, roti manis, roti gandum, hingga roti sobek. Nah, biskuit yang saya pegang ini adalah salah satu produksi pertama yang diproduksi oleh toko legendaris dari tahun 1950 bernama Toko Glora. Dari perkembangannya mulai dari pembuatan biskuit hingga menjadi roti dan sampai sekarang masih banyak peminatnya dari usia muda sampai usia tua. Setiap harinya, toko roti yang memproduksi ribuan loyang laris manis diserbu ratusan pembeli. Ridwan Wiryadinata sebagai generasi kedua kini meneruskan resep yang diracik keluarganya sendiri. Si orang tua tuh memang kan apa ya, dalam arti kata kan grupnya nih memang orang-orang Belanda. Nah dia dapat dari situ mungkin belajar dari mereka karena komunikasi dia memang ngomong Belanda, bicara Belanda terus itu loh. Nah sampai saya pun mungkin di tahun 60-an juga diomelin dengan bahasa Belanda. Karena memang udah bahasa ari-arian dia Belanda. Iya memang ada sebagian si orang tua ini kan jualnya memang kepada mereka. Jadi teman-temannya grupnya gitu loh. Nah sampai manjang karena kita juga karena ada apa ya, bikin biskuit. Nah itu ditawarin kepada toko-toko. Rahasia mempertahankan roti jadul ada pada penggunaan bahan yang berkualitas dan premium. Kesukaan orang Belanda pada roti berbuat trik sang pemilik. Tekstur roti dibuat lebih padat dan keras. Jenis contoh ya kayak kita di roti tawar gitu loh. Itu pas, cocok buat mereka juga. Dan memang kesatu dan kita juga nggak ada pengawet. Hanya 3 hari bertahan. Gitu loh. Nah, jadi ya itulah yang kita apa ya, pertaruhkan gitu. Dengan rasa yang baik, dengan nggak ada pengawet. Nuansa jadul juga terlihat dari bangunan dan tempat produksi yang tidak berubah dari masa ke masa. Uniknya, tidak ada lemari kaca seperti toko roti pada umumnya, melainkan langsung dijual hangat keluar dari oven. Begitupun dengan mesin pembuat rotinya yang merupakan rakitan Jerman dan Belanda dengan bahan baja tebal sehingga mampu bertahan hingga saat ini. Meski sudah banyak berbagai kreasi roti kekinian, roti jadul tak ada lawan, tetap menjadi pilihan sambil bernostalgia dengan roti cita rasa masa lampau.